Sebelum lebih jauh kita mengulas, saya ke Mas Gun-Gun dulu. Mas Gun-Gun, kalau kita lihat pidato Presiden Prabowo, kita tentu sangat senang, sangat bahagia mendengar ada pernyataan memimpin bukan untuk diri sendiri, kelompok sendiri, tetapi tentu untuk publik. Semua landasan kita juga semua landasan perlu di garis bawahi ya, bahwa prioritas program yang dimiliki Pak Prabowo dan pemerintahannya ini, asta cita dan prioritasnya kita sudah sama-sama tahu. Tapi kalau kita lihat tentang landasan paling utama agar program-program itu bisa berjalan dengan baik, tentu saja adalah bersih dulu. Harus bersih dulu. Bagaimana Anda melihat indeks persepsi korupsi yang stagnan, kembali mundur 10 tahun yang lalu, walaupun sempat naik di 2021, tapi mundur dan stagnan begitu ya, di antara dari 2022 sampai 2024. Dan kemudian melihat berbagai kasus yang ada di KPK dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini untuk memulai sebuah lembaran baru pemerintahan? Untuk memulai lembaran baru, menurut saya memang pemimpin itu harus menjadi transformative leader. Transformative leader? Ya, dia harus menjadi pemimpin yang menggerakkan, termasuk yang Mas Indra tadi highlight ya, menggerakkan penguatan hukum di Indonesia. Kenapa? Karena salah satu problem fundamental dalam pengelolaan Republik ini, yaitu soal bagaimana akuntabilitas publik itu terjaga. Melalui tentu tindakan-tindakan yang konkret, bukan semata narasi. Kalau narasi aja tidak punya koherensi material, struktural, dan karakterologis, jadi kan narasi itu harus koheren, harus padu. Betul. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang kemudian dibuktikan lewat tindakannya. Nah, oleh karena itu maka contoh misalnya korupsi itu bukan persoalan sepele. Tapi ini persoalan sistemik dari hulu ke hilir. Betul. Bukan hanya mengadili 1-2 orang, tetapi bicara aspek hulunya dulu. Betul. Yaitu soal mindset. Misalnya mindset soal bagaimana akuntabilitas publik itu diwujudkan. Contohnya misalnya dalam langkah-langkah progresif, ya seperti misalnya bagaimana komitmen Indonesia atas penyitaan aset misalnya, kan? Itu kan langkah progresif. Betul. Atau misalnya bagaimana memperkuat auditor internal dan eksternal. Ini kan sesuatu hal yang konkret. Jangan kemudian kita bicara menegakkan hukum untuk pemberantasan korupsi, tetapi KPK-nya diperlemah. Ini kan sesuatu yang berbeda. Kontradiktif justru. Kontradiktif. Bagaimana misalnya institusi KPK yang harusnya independen, ya menjadi mengalami korporatisme politik, gitu ya. Ini kan menjadi suatu hal yang problematik, sehingga kemudian KPK tidak bisa lagi mendapatkan yang disebut public trust. Nah, kalau misalnya tadi Mas Indra bicara soal indeks persepsi korupsi, kenapa turun? Jawabannya pasti karena banyak faktor yang memperlemah. Betul. Contoh lain adalah soal indeks demokrasi. Kan indeks demokrasi bukan hanya electoral proses, tapi juga bicara misalnya functioning government. Keberfungsian pemerintah kan harus kemudian kita jaga. Backbone-nya itu antara lain adalah pemimpin dan birokrasi yang dipimpinnya. Belum lagi misalnya bicara soal political culture, budaya politik. Nah, jadi banyak faktor. Tidak hanya semata-mata pemilu. Bagaimana misalnya institusi pemerintah yang disebut dengan keberfungsian pemerintah itu berjalan. Kan namanya sistem itu bersifat mutual interdependent. Tidak bisa hanya menyalahkan satu sisi. Kayak misalnya sekarang judi online di satu menteri itu persoalan hilir. Persoalan hulunya adalah bagaimana akuntabilitas kerja kementerian yang transparan, yang bisa accessible gitu ya. Dan itu kemudian bisa menjadi salah satu penutup celah kemungkinan orang bermain di balik layar, kan begitu. Ya, kalau memang kembali ke soal berbagai program yang baik, bagus, itu seperti akan sia-sia dan tidak bisa berjalan kan Pak Sugidi kalau memang mental kotornya masih ada. Nah, sekarang ini kan ada juga momentum tentang pergantian kepemimpinan KPK. Nah, bagaimana Anda melihat harusnya ini jadikan momentum
calon-calon pemimpin KPK ini diisi memang oleh orang-orang yang memang selayaknya berintegritas tinggi dan tidak cukup itu tapi juga berani, tidak tebang pilih kasus dan lain sebagainya. Menurut Anda bagaimana? Saya kira kita perlu meletakkan ini dalam konteks yang lebih besar bahwa kekuasaan presiden itu terlampau besar dan terlampau dominan sehingga belajar dari sejarah melakukan intervensi terhadap berbagai lembaga. KPK adalah salah satunya, tapi pada lembaga legislatif juga dikendalikan. Lembaga yudikatif juga demikian, sehingga struktur kita dan etika kita bernegara mengalami kerusakan yang sempurna. Tidak ada kekuatan kontrol dan penyeimbang yang efektif untuk mengontrol pemerintah, tapi juga tidak ada hukum yang adil dan setara kepada mereka yang ditersangkakan sebagai pelaku korupsi itu sendiri. Sehingga kita perlu belajar dari kesalahan demi kesalahan yang terjadi. Pertama adalah kesalahan dalam aspek bagaimana kita sebagai bangsa memperlakukan apa yang disebut sebagai aset yang tidak terwujud, intangible asset. Intangible asset itu harganya amat sangat mahal, tapi tidak pernah kita perlakukan secara maksimal. Nah, intangible asset itu adalah the rule of law itu sendiri, aturan hukum. Nah, aturan hukum selama ini itu tidak pernah tegak, sehingga ini menjadi kendala terbesar kita untuk memajukan republik ini. Hal lain adalah terkait dengan intangible asset, itu terkait juga dengan bagaimana institusi-institusi politik dan ekonomi ini mengalami proses pembusukan. Sehingga ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang mestinya jauh lebih baik sekiranya institusi demokrasi berjalan secara bagus, sekiranya institusi hukum berjalan dengan bagus. Orang seringkali lupa bahwa institusi itu berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan itu temuan dari peraih Nobel Ekonomi, James Robinson dan kawan-kawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.